Belum ada ya? Ah, ini udah ada nih. Terang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi. Silakan sambil menunggu yang lain ya. Pagi ini kita akan berbicara Islamic Self Improvement dengan tema Move On, insya Allah ya. Baik, kita sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke. Sambil kalau ada yang bisa dekat dengan mushaf Quran bisa juga ya. Nanti kita sama-sama juga ada pembedahan ya. Insya Allah tema ini juga dengan dari sumber dari Al-Quran ya insya Allah. Karena banyak pembelajaran kita ya untuk bagaimana bangkit dari rasa kehilangan, kesedihan itu awalnya ataupun memang bersumber dari Al-Quran insya Allah. Baik, sambil jalan saja, karena waktu sudah jam 9:05 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadzana li hadza linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman yang dirahmati Allah, di forum IG Live Session pekan ini di hari Senin tanggal 6 September ya. Jam 9 kita langsung mulai. Alhamdulillah, pertama-tama ya dan yang utama ya, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena insya Allah dengan kita banyak bersyukur, la in syakartum la azidannakum ya. Ketika kita banyak bersyukur, maka Allah akan limpahkan nikmat kepada kita. Allah akan tambahkan terus nikmat kepada kita ya. Nikmat dalam ketenangan hati, nikmat dalam rezeki ya, nikmat dalam kelancaran dalam beraktivitas ya, dan terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat kita dalam iman dan Islam kita. Semoga dalam setiap ya pekannya, setiap harinya, setiap waktu berlalunya ya, keimanan ya, keislaman, ketakwaan ya, ihsan kita bisa terus bertambah ya. Itu pun yang disebut dengan improvement ya, self improvement, bagaimana kita ya bisa memperbaiki diri kita sedikit demi sedikit, dan insya Allah kita akan mendapatkan versi terbaik dari diri kita ya. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'itnya, dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti ya. Seorang sosok manusia yang memang dijadikan teladan bagi kita, dan ini pun menjadi contoh ideal bagi kita semua ya, untuk mencontoh bagaimana beliau merubah suatu peradaban dari yang kegelapan ya, dari zaman jahiliyah, zaman kafir Quraisy, itu zaman-zaman kegelapan, zaman-zaman kebodohan ya, kejahiliahan pokoknya ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan risalah kenabian di sana, dan dalam waktu yang memang 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah, bisa menjadi peradaban yang luar biasa maju. Bahkan tahun-tahun berikutnya bisa bersaing dengan peradaban-peradaban yang telah ratusan tahun telah berdiri. Ada Persia, ada Romawi gitu kan. Ini luar biasa gitu kan, efek dari risalah kenabian Rasulullah SAW, yang risalah kenabiannya itu bisa kita rasakan juga sampai saat ini, sampai detik ini ya. Ini patut kita syukuri ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, tema kita pada hari ini ya, tema tentang move on ya. Bagaimana kita move on, bagaimana kita bangkit dari rasa kesedihan ya, bangkit dari rasa duka, bangkit dari rasa keterpurukan ya, rasa kehilangan ya. Dan kehilangan di sini kan bisa macam-macam ya bentuknya. Bisa memang kita kehilangan
ditinggalkan oleh orang-orang tercinta kita, ya. Bisa ditinggalkan oleh misalnya ya oleh orang tua kita, ya, wafat misalnya orang tua kita, ataupun kehilangan saudara kita, seorang saudara kita, kakak kita gitu kan, anak kita gitu. Karena memang ini merupakan satu hal episode yang harus kita jalani gitu kan. Maut ini salah satu episode yang tidak bisa kita hindari. Ya. Kemudian juga kehilangan ini juga bisa berbentuk kita kehilangan pekerjaan kita, ya, kita di PHK misalnya dari kantor, dari perusahaan, ya, kemudian kita tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, ini pun akan membuat kita terpuruk, ya. Kemudian bisa juga kehilangan ini bisa dalam bentuk misalnya kita punya usaha, usahanya bangkrut, ya, seluruh usahanya hilang semua, omset, ya, bahkan bukan omset ya, tapi meninggalkan hutang, itu pun sama, ya. Bagaimana kehilangan itu bisa memberikan kesedihan yang luar biasa, keterpurukan yang luar biasa. Kemudian apalagi teman-teman kehilangan keterpurukannya. Ketika ujian nilai kita kurang bagus, itu pun salah satu juga yang menyebabkan kita kesedihan ya, yang memerlukan recovery kita untuk bisa segera bangkit kembali. Teman-teman yang dirahmati Allah, ya tema ini memang tidak jauh-jauh dari apa yang saya rasakan ya. Qadarullah pekan kemarin tepat hari Senin kemarin ya. Saya pun mendapatkan kabar duka ya, kakak tercinta, kakak kandung saya ini wafat pada usia 41 tahun. Kakak tercinta saya, kakak yang kalau saya bertemu dengan beliau, kadang saya suka bermanja ya, walaupun memang berbeda tempat, berbeda kota gitu, tapi kalau kita ketemu ya, saya sangat dekat gitu. Sering bermanja dengan dia, kadang minta diusap-usap, minta dipijitin gitu ya, ngobrol bercanda segala macam. Dan ketika mendapat kabar beliau dalam masa kritis ya pada hari Sabtu ya, beliau wafat pada hari Senin pekan kemarin 7 hari ya. Kemudian ada kabar kritis beliau pada hari Sabtu karena beliau melahirkan secara normal tetapi ada masalah di dalam perutnya ya. Beliau punya sakit asam lambung, sakit MAH gitu kan. Kemudian dilakukan juga persalinan secara normal ya, dan qadarullah hari Kamis ya persalinan normal, alhamdulillah lancar, bayinya juga lancar walaupun memang lahir secara prematur ya, tidak pada waktunya. Di usia 8 bulan beliau melahirkan anaknya pada hari Kamis, kemudian hari Jumat Allah cabut, Allah ambil ya, Allah lebih sayang kepada anaknya ya, anaknya wafat selang sehari setelah melahirkan. Kemudian pada hari Sabtu Ahad beliau kritis di rumah sakit. Hari Ahad saya datang ke sana, ke Indramayu ya. Kemudian saya temani beliau di rumah sakit, kemudian masuk ke ICU dan saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana beliau menghembuskan nafas terakhir dengan sangat lembut, ya, menghembuskan nafas terakhir dengan sangat tenang. Kemudian kami iringi dengan talqin bersama-sama. Di ruangan ICU itu ada 4 orang ya, 5 orang dengan almarhumah kakak saya, ada istri saya, ada kakak saya keempat, ada suaminya di situ. Kemudian kita talqin bersama-sama ya, dan tidak lama dari talqin itu pukul 1:30 itu beliau menghembuskan napas terakhirnya. Dan insya Allah mudah-mudahan teman-teman juga minta doanya, mudah-mudahan beliau diampuni segala dosanya, diterima segala amal Islamnya, dan diterangkan kuburnya insya Allah. Dan mudah-mudahan beliau juga menjadi syahidah ya, karena wafat setelah melahirkan, kemudian sakit di perut ya insya Allah. Ya, setelah memang kami ya merasakan duka tersebut atau menerima kenyataan ya, ujian ya, ataupun ya bisa ujian, bisa musibah ya, itu bagaimana perspektif kita ya memandang suatu kejadian gitu ya. Ya memang terasanya luar biasa. Mungkin teman-teman pun sama ya. Ada yang pernah mengalami bagaimana ditinggalkan orang tua, ditinggalkan orang-orang tercinta misalnya. Bagaimana rasa yang kita rasakan gitu kan. Bagaimana hampa gitu kan. Kadang kalau saya pribadi ya, setiap merem itu teringat wajahnya ketika di ICU ketika di HCU ya, di ruang HCU itu kadang suka kembali bersedih nih, luar biasa gitu kan. Jadi efek kesedihan ini teman-teman ya bisa berhari-hari efeknya gitu kan. Bisa memang saya pribadi
hari Senin, hari Selasa saya izin kantor ya, hari Senin, hari Selasa 2 hari saya memang di situ menghabiskan emosi sedih saya di rumah gitu kan, untuk bagaimana merilis rasa kesedihan, karena kesedihan juga tidak bisa kita tahan ya teman-teman. Ini juga jadi poin penting ya, kita tidak bisa menahan rasa duka, rasa sedih ya, silakan untuk dikeluarkan, asal ya dalam kaidah Islam tidak meraung-raung ya. Kalau zaman-zaman jahiliyah kan sampai merobek-robek baju gitu kan ketika ditinggalkan oleh sanak keluarga dan sebagainya ya. Menangis boleh, tetapi sampai berlebihan gitu kan, kesedihannya itu yang tidak diperbolehkan ya. Kemudian teman-teman, saya hari Sabtu kemarin juga silaturahim ya ke rumah almarhum guru saya ya. Guru saya wafat tanggal 4 Agustus 2021, tepat ya kurang lebih 1 bulan yang lalu. Saya dengan teman saya berkunjung ke rumah almarhum guru saya, kemudian diterima oleh istrinya ya. Ketika saya baru sampai di rumahnya, istrinya bilang, "Oh, ini ya anaknya atau anak muridnya Pak Bambang," gitu ya. Seketika itu juga istrinya langsung menangis ya, langsung teringat kembali gitu kan. Jadi ini luar biasa. Jadi efek dari sedih, rasa duka ini memang memiliki efek durasi kesedihan ataupun efek durasi emosi yang sangat lama. Dan ini juga disesuaikan dengan ada sebuah penelitian teman-teman. Adalah penelitian yang setelah saintis ya di Universitas Leuven ya di Belgia. Ada penelitian mengenai bagaimana efek atau menguji panjang durasi dan efek dari sebuah emosi ya. Ada seorang ini entah mahasiswa atau entah profesor ya, Philip Perdun dan Saskia Lafrijason, aduh mohon maaf kalau salah pengucapannya, dari Universitas Leuven di Belgia ya, meminta 233 mahasiswa untuk mengingat kembali episode emosional terbaru dan melaporkan durasinya. Jadi mereka yang melakukan pengujian ke 233 mahasiswanya. Berarti mungkin 2 orang tersebut dosen profesor mungkin ya. Jadi para peserta harus menjawab pertanyaan-pertanyaan strategis yang mereka gunakan untuk mengatasi emosi tersebut. Ya, dari 27 emosi yang diuji, jadi emosi itu banyak teman-teman ya, cabang-cabangnya emosi itu banyak, dan tapi yang diuji di sini ada 27 emosi yang diuji ya. Ternyata hasil dari penelitiannya adalah kesedihanlah yang bertahan paling lama efek emosi itu. Dari 27 emosi yang diuji ya, emosi kesedihan ini memiliki efek durasi yang paling lama untuk recovery, disembuhkan ya. Kita bandingkan dengan efek emosi yang lain ya, misalnya efek jijik, efek malu misalnya ya, itu hanya 30 menit ya recovery untuk penyembuhannya ya. Kesedihan ini paling lama, kurang lebih 120 jam efek untuk bagaimana bisa berhenti dari merasa sedih itu ya. Maka memang teman-teman yang dirahmati Allah ya, hal utama ketika kita mendapatkan ya kejadian atau tertimpa ujian, kedukaan, kesedihan dan segala macam ya, hal utama yang pertama yang harus kita lakukan sesuai juga dengan kaidah dari Al-Qur'an ya. Makanya saya tadi kalau ada Al-Qur'an boleh silakan dibuka juga ya di Quran surat Al-Baqarah 155 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Jadi memang ujian musibah itu adalah suatu keniscayaan yang akan kita terima bersama-sama ya. Tidak disebutkan beriman ya tatkala kita belum merasakan ujian dan musibahnya ya. Allah ingin melihat bagaimana kualitas seseorang ketika mereka mendapatkan ujian. Dan di sini dalam Quran surat Al-Baqarah 155 tadi ya, kami pasti akan menguji kamu ya dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan ini poinnya ya, bagaimana wabasyiris sabirin ya, orang-orang yang bersabar ketika mereka mendapatkan tertimpa musibah,
Allah akan memberikan berita kabar baik ya. Kemudian kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ya. Yaitu ya, orang yang sabar itu seperti apa? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali ya. Orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah ialah orang-orang yang ketika mendapatkan musibah ujian tersebut ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kami milik Allah ya, meyakini bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya ya, dan akan kembali kepada sang pemiliknya. Maka setelah kita tahu kaidah ini ya, kita tidak akan terlalu duka sedih yang terlalu dalam gitu kan. Kita ridho dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, ujian musibah yang kita tetapkan kepada kita, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, ketika kita mendapatkan ujian musibah ya dalam bentuk apapun tadi, karena di sini juga bentuk ujian musibah tadi kan macam-macam, ada ketakutan, kehilangan ya, kekurangan harta, jiwa ya dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu ujian yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba-hambanya. Maka berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika mendapatkan ujiannya dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Teman-teman yang dirahmati Allah ya, kalau kita juga sekilas ya bagaimana melihat sejarah sirah Nabi Muhammad SAW ya. Beliau pun pernah merasakan masa-masa kesedihan, dan bahkan mungkin dalam setiap episodenya beliau sering banget merasakan dinamika kehidupan yang luar biasa ujiannya ya bagi seorang Rasulullah SAW. Dan ada sebuah tahun di mana tahun ini merupakan tahun kesedihan bagi Rasulullah SAW. Bahkan disebut memang tahun kesedihan ya, karena di situ pada tahun ke-10 kenabian Rasulullah SAW beliau ditinggalkan oleh dua orang tercintanya ya, dua orang terkasihnya, yaitu pamannya Ali bin Abi Thalib dan istri tercintanya Khadijah ya. Selang tidak lama dari kematian ya, kalau tak salah pamannya dulu, kemudian istrinya sakit, kemudian muncul kematian pamannya. Dan ini merupakan hari-hari yang luar biasa ya, ketika kita pun ya menerima kabar ya ada satu orang yang kita cintai wafat gitu kan. Ini luar biasa sedihnya. Ini Rasulullah tidak berselang lama ditinggalkan oleh dua orang yang sangat vital ya, bukan hanya ditinggalkan secara bagaimana ya orang-orang tercinta kita, tapi dua orang ini adalah dua orang yang memang menjadi bukan pembantu, maksudnya yang menjadi pembela ketika beliau berdakwah di Mekah ya. Bagaimana Ali bin Abi Thalib, paman tercintanya, walaupun ya secara akidah ya beliau belum masuk ke dalam Islam, dan memang teman-temannya pun memaksa, dan orang-orang terdekatnya yang merongrong untuk terus berada dalam kejahiliahan ya, dan tapi tetap pamannya ini membela bagaimana sang ponakan tercintanya untuk terus melakukan dakwahnya ya, karena memiliki kekuasaan, memiliki sistem, dan beliau bisa memberikan pengamanan yang ekstra kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditinggalkan juga oleh istri tercintanya Khadijah ya. Kalau tadi ditinggalkan oleh pamannya, bagaimana pembelaan dia dari segi eksternal mungkin ya, bagaimana beliau ketika keluar dan sebagainya berdakwah agak sulit, kemudian ada pembelaan dari pamannya, dan istrinya ini bagaimana pembelaan di dalam ya, ketika di rumah mungkin ya, ketika beliau sedang merasa kesedihan, sedang merasa ketakutan, sedang merasakan bagaimana kedukaan ketika dalam fase-fase dakwahnya, di rumah beliau ditenangkan ya, didamaikan ya hatinya oleh istrinya. Maka ketika ditinggalkan oleh dua orang ini Rasulullah SAW merasakan kedukaan, kesedihan yang luar biasa ya. Maka sudah pasti ya Rasulullah
sesuai dengan kaidah tadi ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau juga paham bagaimana untuk apa istilahnya, semuanya adalah milik Allah, dan beliau move on kembali ya, move on kembali untuk bangkit kembali, dan beliau melaksanakan hijrah ya. Dan ini saya di awal mula hijrahnya, dan hijrahnya tidak langsung ke Madinah ya. Hijrahnya ini ke kota Taif, dan luar biasanya ya, ketika beliau merasakan kesedihan yang luar biasa ditinggalkan paman dan istri tercintanya di Taif ya, beliau tidak diterima sebagaimana harapannya ya. Beliau malah ditimpuki ya, dilempari batu oleh perempuan dan anak kecil ya. Di sana itu, di Arab itu, kalau sudah dilempari oleh anak kecil dan perempuan merupakan penghinaan yang serendah-rendahnya. Itu luar biasa perjuangan Rasulullah SAW di masa-masa kesedihannya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, inilah ujian yang harus kita lewati ya. Ujian-ujian yang memang kita pun tidak bisa tidak untuk apa istilahnya, tidak bisa tidak untuk apa istilah men-skip ya, melewati satu episode tersebut pasti akan ada gitu kan. Mungkin apalagi di era saat ini ya, di era pandemi, kita dengar juga di berita bagaimana banyak orang-orang yang memang secara umur juga tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu sudah sepuh, tapi juga Allah ambil usianya gitu kan. Bahkan ada seorang anak yang ibunya kemudian ayahnya meninggal dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu kan, karena kondisi pandemi ini gitu kan. Kemudian ada juga orang tua yang anaknya juga diambil ya karena kondisi pandemi dan sebagainya. Ini adalah suatu ujian, dan ujian adalah ya tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah hadis yang luar biasa ya, dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mencintai sebuah kaum, maka Ia akan memberinya ujian. Maka teman-teman, ketika kita mendapatkan ujian itu, bisa jadi itu adalah tanda cinta Allah kepada kita ya. Karena dengan hadirnya ujian ya, Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Allah ingin mengangkat derajat kita dan mengetahui kesungguhan keimanan kita ya. Ada dalam Quran surat Muhammad ayat 31, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan ya baik buruknya hal ihwalnya ataupun kualitas dari seseorang tadi. Pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ujian ini ya, entah tadi ya ujian kehilangan, ujian ditinggalkan orang terkasih, ujian di PHK dan sebagainya ya. Kadang juga sebagai, kalau kita analogikan, sebagai cubitan seorang ibu kepada bayinya ya, ketika bayinya mungkin ini kok anteng aja gitu, tidak menangis, tidak ada tangisan. Ini kadang ibunya melakukan cubitan ya, karena merindukan tangisannya, merindukan tangisan bayinya yang lucu dan menggemaskan gitu. Makanya bisa jadi ketika kita mendapatkan ujian, Allah sedang merindukan bagaimana tangisan kita di hadapannya, bagaimana raungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kala kalau kita tidak dicubit dengan ujian ya, kadang-kala kita ya begitu lurus-lurus saja ya, lupa dengan apa yang menjadi kewajiban kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Abdul Qadir Jailani ya berpesan, sesungguhnya ujian itu datang bisa menjadi berupa ada 3 hal ya, menurut Abdul Qadir Jailani. Ujian itu pertama, ketika seseorang tidak sabar atas ujian yang menimpanya dan banyak mengeluh dan mengaduh kepada manusia ya, maka ini tanda Allah sedang menghukumnya ya. Ketika kita ditimpa ujian, kitanya mengeluh, tidak menerima ujian ini, tidak ridho dengan ujiannya, banyak mengeluh, kemudian tidak sabar ya, ujian ini merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allah sedang menghukumnya. Kemudian kondisi kedua, ketika seseorang sabar, tidak mengeluh dalam menghadapi ujiannya, serta ringan dalam beribadah, maka
ujian itu menjadi sarang pengampunan dosa-dosanya. Teman-teman, ini luar biasa ketika ya kita menerima ujian yang kita rasakan ya dengan sabar, tidak mengeluh, kemudian kita tetap ringan untuk melaksanakan ibadah-ibadahnya, maka ini sebagai tanda bahwa kita sedang dihapuskan dosa-dosanya. Kemudian kondisi ketiga adalah ketika seseorang ridho, kemudian tenang terhadap ujian yang sedang ia hadapi, dan ia merasakan ringan untuk berbuat kebaikan demi kebaikan, baik fisik dan hatinya, maka itu tanda Allah sedang mengangkat derajatnya melalui ujian ini. Ini luar biasa lagi, lebih tinggi lagi tahapannya ya. Allah akan mengangkat derajat seseorang ketika orang tersebut mendapatkan ujian, ia tenang, ia tetap ridho dengan apa yang menjadi ketentuannya, serta ringan dalam berbuat kebaikan demi kebaikan. Maka saya ujiannya ini adalah sebagai wasilah untuk mereka-mereka ini ya untuk dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, ya, intinya adalah kita yakin kepada Allah ya bahwa setiap ujian ini pasti ada hikmah yang tersembunyi di baliknya. Maka kita harus juga menyadari ya, oke, di awal mungkin kita merasa sedih ya, oke lah 1 hari 2 hari juga it's okay, it's not be okay gitu kan. Kita pun memang tidak juga harus selalu tampak selalu ceria, tampak selalu oke gitu kan. Emang di saat-saat tertentu ya wajar gitu kita merasa sedih, merasa bad mood gitu ya, berasa mungkin kurang bergairah dan sebagainya gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu kan, kita rasakan dulu, kemudian kita rilis, keluarkan emosi-emosinya, kesedihannya, tetapi jangan sampai kita terus-menerus dalam kondisi tersebut, terus-menerus dalam kondisi keterpurukan tersebut ya. Maka sekali lagi, pertama ya kita coba rangkum dari apa yang telah saya berikan kepada teman-teman semua di materi tentang move on ini ya. Ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan musibah ya, entah itu kehilangan orang tercinta, entah itu kehilangan harta benda, atau mendapatkan bencana dan sebagainya, yang pertama adalah tadi ya, dalam Quran surat 156 ya, qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapkanlah kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua juga sadari ya bahwa memang nggak apa-apa, is okay, is not be okay ya. Nggak apa-apa ketika kita memang dalam kondisi yang merasakan kesedihan, tetapi jangan berlarut-larut. Kita rilis ya, kita keluarkan emosi-emosi kesedihannya, karena memang tadi itu dalam penelitian memang kesedihan ini adalah sebuah emosi yang memang kadar atau kadar dari efek emosinya itu paling panjang ya. Bahkan tadi itu sampai istri dari guru saya itu sudah 1 bulan lamanya ketika bertemu ya masih bersedih gitu kan. Ataupun mungkin setelah berselang 1 tahun pun ketika ada momen-momen tertentu yang mengingatkan kepada almarhum mungkin bisa bersedih kembali. Ini panjang proses kesedihan itu. Tapi yang harus digarisbawahi adalah sedih boleh, tetapi kita pun harus melanjutkan kehidupan kita ya. Masih banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, masih banyak hal-hal yang bisa kita berkarya di dalamnya gitu kan, yang lebih berproduktif, yang lebih manfaat ya. Tadi itu ya, pertama ucapkan innalillahi, kemudian sadari bahwa is okay, is not be okay. Ketiga, lepaskan emosinya ya teman-teman. Ketika sedih lepaskan saja ya. Tidak ada larangan untuk kita menangis ketika kita ditinggalkan atau wafat gitu kan. Yang tidak boleh adalah berlebihan ketika sedihnya itu ya. Ketika kita meraung-raung, menyobek-nyobek baju kan, kalau mungkin dulu zaman jahiliyah seperti itu, ataupun mungkin di kaum-kaum yang lain seperti itu tidak boleh ya. Tapi kalau sedih menangis itu sesuatu hal wajar, karena emosi manusia seperti itu, ketika ditinggalkan merasakan kesedihan, keluarkan air matanya ya. Sehari 2 hari ya it's okay lah seperti itu. Tapi kita harus tetap move on, melanjutkan kehidupan di hari-hari berikutnya insyaallah. Kemudian beristirahat ya teman-teman, setelah kita menerima tadi juga kabar yang ujian yang tidak mengenakan hati dan jiwa kita, kita pun harus memberikan hak kepada tubuh kita untuk beristirahat ya, untuk rehat sejenak, mengambil
momen hening sejenak ya untuk bagaimana kita bisa kembali fisik kita kembali normal.